Kisah Lucifer. Kisah yang sangat menarik. Banyak dari kita yang sudah mendengar cerita tentang malaikat yang diusir dari surga bersama dengan para pengikutnya. Namun, belum banyak yang mendengar cerita yang akan disampaikan kali ini. Kisah yang didasari dari karya tulisan John Milton's Paradise Lost pada abad ke-17 ini dianggap sebagai karya tulisan terbaik sepanjang masa. Sebuah kisah yang mengikuti dua narasi berbeda antara kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa serta diusir dari Taman Eden, dan kisah tentang Lucifer bersama pengikutnya yang harus menciptakan rumah baru setelah diusir dari surga. Semoga cerita ini bisa menghibur semua yang mendengarkan. Selamat menyaksikan. Cerita ini diawali dengan kisah tentang manusia serta ketidaktaatannya kepada Tuhan. Hal ini mengacu pada kisah Adam dan Hawa yang memakan buah terlarang. Milton meletakkan beberapa kesalahan pada ular atau yang dikenal sebagai Lucifer. Malaikat ini membangkitkan rasa kebencian, iri hati, serta dendam. Ia menganggap dirinya lebih mulia dari malaikat lain, bahkan setara dengan Tuhan. Hal ini menjadi penyebab pecahnya peperangan di surga yang membuat Tuhan melemparkan Lucifer dan para pengikutnya ke dalam jurang api di bawah. Para malaikat pembangkang ini terbangun dan melihat bahwa mereka ada di dalam danau api atau Tartarus atau yang kita kenal sebagai neraka, di mana tangan mereka terikat oleh rantai yang tidak bisa terlepas. Ketika Lucifer terbangun, ia menggambarkan apa yang ada di sekelilingnya. Sebuah penjara bawah tanah mengerikan yang bulat di semua sisi, seperti satu tungku besar yang sedang dibakar. Namun, dari api yang keluar tidak terdapat cahaya, melainkan hanyalah kegelapan. Di sebelah Lucifer ada juga Beelzebub yang menjadi wakilnya. Meskipun mendapati dirinya ada di dalam neraka, Lucifer tidak menyesal atas pemberontakannya melawan Tuhan. Bahkan, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menyusun siasat bersama pengikutnya sebelum melakukan penyerangan berikutnya. Namun, Beelzebub sedikit ragu akan rencana itu setelah melihat kegagalan mereka pada penyerangan pertama dan bertanya-tanya, apakah Tuhan bisa dikalahkan? Namun, Lucifer punya ide lain. Daripada berperang secara langsung, ia tahu bahwa Tuhan memiliki banyak makhluk yang dia cintai. Jadi, bagaimana jika mereka merusak ciptaan-ciptaan tersebut menggunakan kekuatan dan tipu daya? Dengan rencana yang sudah matang, kedua malaikat tersebut melebarkan sayapnya dan meninggalkan sungai api ini. Banyak yang berpendapat bahwa mereka tidak melepaskan belenggu rantai yang menjeratnya, namun mereka dibiarkan untuk pergi karena ini bukanlah hukuman yang Tuhan inginkan. Sambil melayang mengitari dataran itu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa lebih baik memerintah di neraka daripada melayani di surga. Saat di darat, Lucifer mengumpulkan semua kawan-kawannya dan mengumumkan bahwa mereka semua telah dihapus dari buku kehidupan serta buku-buku lainnya di surga. Namun, semua belum berakhir karena iblis pun masih bisa disembah seperti Tuhan oleh manusia. Dari percakapan ini, terlihat beberapa nama malaikat yang ikut jatuh seperti Molok,
sang raja kurban manusia, dan Belial, raja dari hawa nafsu. Di akhir pidatonya, Lucifer telah merekrut ribuan malaikat yang terluka dan mengubah mereka menjadi tentaranya. Bukannya merasa malu, mereka malahan merangkul semua sifat jahat itu dan bangga menjadi iblis, serta menjadikan neraka sebagai rumah yang baru. Untuk menandai hari ini, mereka membangun sebuah kuil di kota yang bernama Pandemonium, yang dalam bahasa Yunani berarti semua iblis dan roh jahat. Pandemonium kini menjadi titik fokus bagi para iblis untuk berkumpul. Pada pertemuan pertamanya, Lucifer jujur kepada rekan-rekannya bahwa berperang di surga sangatlah sulit, bahkan mustahil bagi mereka untuk merebut kembali surga. Namun, ia tetap memberi kesempatan bagi siapapun yang punya pendapat lain. Molokh pun ikut angkat bicara. Ia menyukai peperangan secara langsung. Ia mengusulkan untuk berperang menggunakan senjata baru dari neraka. Molokh yang didorong oleh rasa marah dan dendam mengatakan bahwa tidak ada yang lebih buruk dibandingkan dengan nasib mereka di neraka atau bahkan kematian. Jadi, tidak ada ruginya menyerang lagi sekarang, di mana tidak akan ada yang menyangka akan penyerangan kembali. Pendapat berikutnya berasal dari Belial. Ia percaya bahwa hukuman mereka bisa lebih buruk lagi apabila mereka menyerang surga kembali. Bahkan, ia percaya bahwa akan ada saatnya di mana Tuhan memaafkan pengkhianatan mereka. Namun, bukan berarti Belial mengusulkan perdamaian. Dia berpendapat bahwa mereka sebaiknya menunggu apa yang akan dilakukan Tuhan selanjutnya dan barulah bertindak. Yang ketiga adalah pendapat yang berasal dari Mammon. Ia tidak menyerukan perang ataupun damai. Ia mengusulkan untuk membuat kerajaan baru di neraka yang dapat menyaingi kerajaan surga apabila mereka bekerja bersama-sama. Pendapat ini langsung menuai banyak pujian dan support dari sebagian besar rekan lainnya. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Beelzebub yang juga ingin bebas dari penghambaan Tuhan. Ia menceritakan bahwa ada sebuah rumor di surga di mana Tuhan akan menciptakan sebuah dunia baru yang akan diisi oleh makhluk yang bernama manusia, ras yang dicintai Tuhan lebih daripada malaikat. Mereka bisa membalas dendam dengan cara merusak dan menghancurkan manusia tanpa harus berperang lagi. Usul ini bahkan mendapat support yang lebih banyak dibandingkan dengan usul yang diutarakan oleh Mammon. Lucifer pun setuju. Lucifer dengan sukarela meninggalkan neraka untuk mengawasi bumi. Sementara itu, para iblis pun berdiskusi tentang rencana apa yang harus dilakukan untuk membangun neraka menjadi sebuah kerajaan yang dapat menyaingi kerajaan surga. Lucifer kini mendapati dirinya mengalami kesulitan untuk bisa menemukan jalan keluar dari neraka. Di depannya terdapat 9 buah pintu gerbang, di mana 3 pintu terbuat dari kuningan, 3 dari besi, dan 3 terakhir dari adamantin. Bukan hanya itu, dari kejauhan ia melihat ada 2 sosok yang menjaga gerbang tersebut. Yang pertama adalah sosok wanita berbentuk separuh ular dari pinggang ke bawah, dikelilingi sekawanan anjing. Dan sosok yang kedua diselimuti oleh kegelapan. Kedua sosok ini dikenal sebagai dosa dan maut. Lucifer menuntut kepada perempuan ini agar ia diizinkan untuk melewati semua gerbang tersebut. Namun,
Di sini keanehan mulai terjadi. Wanita itu bertanya, apakah Lucifer sudah melupakan siapa mereka? Kemudian mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anaknya. Saat masih menjadi malaikat, dosa tercipta. Ia muncul dari kepala Lucifer, lalu melahirkan maut dari hubungannya dengan Lucifer, dan kemudian dosa kembali dibuahi oleh maut, yang kemudian melahirkan sekawanan anjing yang mengikuti mereka. Mereka semua bertugas menjaga gerbang neraka beserta kunci-kuncinya. Setan atau Lucifer kemudian menyadari bahwa mereka semua dapat dibujuk untuk bergabung dengannya. Setelah menjelaskan tujuannya untuk membalas dendam kepada Tuhan, mereka pun setuju dan bergabung. Dosa pun menggunakan kunci untuk membuka gerbang neraka. Gerbang pun terbuka. Yang terlihat hanyalah kegelapan yang sangat pekat. Tetapi setan memilih untuk meninggalkan neraka dan terbang langsung ke dalam kegelapan itu. Terjebak di dalam badai, ia pun terjatuh dari langit ke atas awan, terbang membabi buta sambil mengandalkan pendengarannya mengikuti kemana arah suara tersebut berasal. Ia pun menemukan dirinya ada di hadapan kekacauan dan malam, sang penguasa jurang gelap. Aku tidak semata-mata datang dengan tujuan untuk menjelajahi atau mengganggu rahasia kerajaan kalian, kata Lucifer, memastikan kekacauan dan malam bahwa ia tidak punya niat yang buruk. Ia menjelaskan maksud dan tujuannya kepada mereka dan meminta bantuan untuk menemukan dunia baru ini dan menjanjikan mereka dapat memerintah di sini secara bebas. Hal ini cukup untuk membuat mereka mau bergabung dengan setan. Kekacauan pun menunjukkan di mana letak dunia baru tersebut, dan setan pun berasumsi bahwa pastilah dunia baru yang akan dihuni makhluk yang bernama manusia. Dosa dan maut mengikuti setan diam-diam, menciptakan jembatan dari neraka ke dunia baru ini yang akan memungkinkan para iblis neraka dengan mudah melakukan perjalanan bolak-balik antara dunia tersebut. Dalam bab yang ketiga, kita akan menggeser perspektif ke surga, di mana Tuhan telah menyaksikan segala sesuatu terjadi. Tuhan bisa melihat setan bepergian ke bumi dan tahu bahwa hal ini akan menyebabkan kejatuhan manusia. Kehendak bebas yang Ia berikan kepada manusia adalah apa yang akan menyebabkan kerusakan dan kejatuhan tersebut. Akan tetapi, kehendak bebas inilah yang membedakan antara manusia dengan malaikat dan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kembali ke Lucifer atau setan yang kini telah menemukan bumi. Saat mendarat di bumi, ia melihat ada sebuah gerbang besar yang memiliki tangga yang menghubungkan antara bumi dengan surga. Setan melihat ciptaan Tuhan dalam segala kemuliaan dan merasakan kecemburuan yang luar biasa. Ditarik oleh matahari, ia melihat seorang malaikat berdiri di atas bukit yang ia kenali sebagai malaikat Uriel. Setan kemudian mengubah dirinya menjadi kerup dan mendekati Uriel. Ia lalu membohongi Uriel dan mengatakan bahwa ia baru saja turun dari surga karena penasaran dengan dunia baru ini beserta penghuninya. Uriel tidak dapat mengenali penyamaran setan, malahan sedikit senang melihat ada malaikat yang mau turun untuk belajar tentang dunia baru yang telah diciptakan Tuhan ini. Ia bahkan melakukan kesalahan
dengan menunjukkan kepadanya Taman Eden di mana Adam dan Hawa tinggal. Setan pun berterima kasih kepada Uriel, lalu terbang kembali membawa informasi yang telah ia dapatkan. Saat turun di Gunung Nefertes untuk merenungkan tugas di depannya, melihat keindahan Taman Eden mengingatkannya akan surga ketika dia masih memiliki kemuliaannya. Setan pun membatin. Sempat terpikir olehnya apakah Tuhan masih mau memaafkannya apabila ia bertobat. Namun ia sadar bahwa ia telah melewati batas dan sebaiknya tetap berpegang pada rencana awal. Tanpa disadari, ternyata malaikat Uriel masih mengawasi setan dari kejauhan. Uriel memperhatikan beberapa ekspresi wajah yang berbeda dan berubah-ubah dengan cepat dari setan. Hal yang tidak akan pernah terjadi pada kerub karena ia adalah makhluk yang ceria. Sekarang, ia pun mulai curiga bahwa kerub ini sebenarnya adalah seorang yang mencoba untuk menipunya. Uriel pun kembali ke surga untuk memberitahu malaikat Gabriel bahwa salah satu iblis telah menemukan Taman Eden. Bersama-sama, mereka bersumpah untuk menemukan siapa penipu ini yang sebenarnya di pagi hari. Di sisi lain, setan telah mampu mengatasi keraguannya dan memutuskan untuk masuk Taman Eden. Paling tinggi di antara pohon lainnya, berdiri sebuah pohon kehidupan dan di sebelahnya adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Setan mengubah dirinya menjadi burung dan hinggap pada salah satu dahan pohon pengetahuan. Di bawahnya, ia melihat banyak hewan yang berbeda. Namun, matanya tetap tertuju pada dua makhluk yang berdiri tegak dengan dua kaki. Dipenuhi dengan amarah dan kecemburuan, setan ingat mengapa ia datang ke Taman Eden. Dua makhluk ini pasti ras baru yang diciptakan di masa kejatuhannya. Ia mengawasi Adam dan Hawa dan tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Adam mengatakan kepada Hawa bahwa ia harus taat kepada Tuhan dan tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Saat malam tiba, Gabriel dan para malaikat lainnya mulai menelusuri taman itu. Mereka menemukan setan yang telah mengubah penyamarannya dari burung menjadi katak dan mereka membawanya ke hadapan Gabriel. Gabriel pun dapat langsung mengenali penyamaran setan dan menuntut untuk mengetahui urusan apa yang dia miliki di Taman Eden. Setan pun menjelaskan kepada Gabriel bahwa ia tidak memiliki maksud jahat dan mereka tidak punya alasan untuk mencurigai hal lainnya. Namun Gabriel tetap tidak percaya. Ia mengancam bahwa ia akan mengirimnya kembali ke neraka apabila ia tidak mau mengaku. Ancaman ini membuat setan marah sampai ke titik konfrontasi fisik. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa memenangkan pertempuran ini sendiri, lalu memutuskan untuk lari. Dalam bab kelima, menceritakan interaksi antara Adam dan Hawa, di mana Hawa menceritakan mimpi yang ia alami. Ia bermimpi bahwa ia terbangun oleh suara-suara yang dia dengar, yang berasal dari pohon pengetahuan. Mengikuti sumber suara tersebut, ia melihat ada seorang malaikat sedang memakan buah dari pohon pengetahuan yang kemudian membujuk Hawa untuk ikut makan buah tersebut. Malaikat tersebut mengatakan kepadanya bahwa ia bisa menjadi seorang dewi dengan hanya mencicipi buah tersebut.
Sebelum Hawa melakukannya, malaikat itu menghilang dan ia terbangun dari tidurnya. Adam menjadi khawatir dan meyakinkan Hawa bahwa itu hanyalah mimpi, bukanlah gambaran masa depan yang sebenarnya. Di titik ini, Tuhan telah sepenuhnya sadar akan rencana setan dan mengirim malaikat Rafael untuk pergi ke Taman Eden untuk menjelaskan mengapa buah itu dilarang, atau paling tidak menjelaskan perbedaan antara makanan duniawi dan surgawi. Rafael pun melaksanakan tugasnya dan menjelaskan hal itu kepada Adam dengan harapan bahwa Adam akan menyampaikan informasi ini kepada Hawa. Ketika Adam bertanya, mengapa makhluk Tuhan mau untuk tidak mematuhi Tuhan? Rafael menceritakan kisah tentang setan dan kejatuhannya dari surga. Saat itu, surga adalah tempat yang sangat damai. Sampai hari di mana Tuhan mengumumkan bahwa Ia telah menciptakan seorang putra yang Dia ingin memerintah bersamanya. Salah seorang malaikat merasa keberatan dengan hal itu dan menyuarakan frustasi dan kemarahannya kepada Tuhan. Karena merasa sebagai salah satu malaikat Tuhan yang paling setia dan terpercaya, ia pantas mendapat posisi yang setara dengan Tuhan. Disinilah pemberontakan dimulai. Setan berhasil meyakinkan sepertiga malaikat di surga untuk bergabung dengannya melakukan pemberontakan. Salah satu malaikat bernama Abdiel akhirnya melihat kesalahjalannya dan coba untuk meyakinkan setan bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan. Abdiel pun meminta pengampunan dari Tuhan dan mendapatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan selalu ada bagi siapapun yang mencarinya. Cerita ini berlanjut ke bab 6, di mana Rafael membahas perang di surga secara lebih rinci. Diakhiri dengan Rafael memberitahu Adam bahwa setan dan kelompoknya sedang merencanakan kejatuhan umat manusia. Mereka berharap untuk membawa Adam dan Hawa ke dalam dosa. Pada bab 7 dan 8, Adam bertanya tentang penciptaan dunia dan Rafael setuju untuk menjelaskannya. Setelah kejatuhan setan dan para pengikutnya, Tuhan ingin mengisi tempat-tempat yang kosong, lalu menciptakan bumi. Jika manusia menunjukkan ketaatan dan kepercayaannya kepada kehendak Tuhan, maka akan datang saatnya di mana surga dan bumi dapat menjadi satu. Diskusi yang agak panjang ini berakhir dengan Rafael kembali ke surga. Pada bab 9, kita melihat kembalinya setan ke Taman Eden. Penyamarannya kali ini adalah sebagai ular. Ketika Adam dan Hawa bangun keesokan paginya, mereka melakukan tugas seperti biasa. Namun, karena banyaknya pekerjaan, Hawa mengusulkan agar mereka melakukan tugas secara terpisah sehingga mereka bisa menyelesaikan 2 kali lipat pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Walau enggan, namun Adam menyetujui ide tersebut. Ketika setan melihat Hawa sedang sendirian, yang membuat rencananya lebih mudah tercapai, ular itu memanggil Hawa dan merayunya dengan mengatakan bahwa buah itulah yang memberinya kecerdasan dan kemampuan untuk bisa berbicara. Tahu bahwa buah itu terlarang, Hawa mencoba untuk melawan. Tetapi ular itu tidak kehabisan akal. Ia terus memuji kecantikan Hawa, lalu bertanya kenapa Tuhan melarang buah ini dimakan, kalau bukan karena buah ini menyimpan semacam kekuatan yang ingin ia simpan untuk dirinya sendiri. Hawa pun tergoda dan memetik buah itu sambil berpikir bahwa beberapa buah tidak mungkin membahayakan. Ia pun menggigit buah tersebut, berharap untuk bisa merasakan sesuatu yang indah. Ia merasa segar pada awalnya.
Namun perasaan itu sekejap berubah menjadi perasaan mengerikan, perasaan penyesalan instan. Tidak tahu harus berbuat apa, Hawa lalu mencari Adam untuk meyakinkannya apabila ia juga memakan buah ini, maka dosa mereka akan sama. Adam yang tidak ingin berpisah dengan Hawa, mau tidak mau terpaksa memakan buah itu untuk memastikan mereka mengalami nasib yang sama. Adam pun merasakan apa yang Hawa rasakan seketika setelah memakan buah itu. Keduanya berakhir dengan melakukan hubungan seks lalu tertidur di bawah pohon terlarang. Saat terbangun, mereka merasa bersalah dan malu yang luar biasa. Jelas bagi mereka bahwa mereka telah kehilangan Taman Eden selamanya. Mereka pun segera menutupi tubuh dengan dedaunan sebelum akhirnya saling menyalahkan satu sama lain atas kejatuhan mereka dari kasih karunia. Pada bab 10, para malaikat kembali ke surga untuk memberitahu Tuhan tentang apa yang telah terjadi di taman itu. Tetapi Tuhan sepenuhnya tahu apa yang sudah terjadi. Para malaikat menyalahkan diri karena gagal menghentikan setan memasuki taman itu. Tetapi Tuhan tidak menyalahkan mereka. Ia berkata bahwa ia akan mengirimkan anaknya ke bumi untuk menghakimi para pendosa. Saat tiba, Tuhan bertanya kepada manusia, apakah mereka telah makan buah dari pohon terlarang itu? Adam mengakui bahwa ia melakukannya setelah Hawa memberinya buah itu, dan Hawa mengaku melakukannya karena telah ditipu oleh seekor ular. Tuhan pun menghukum mereka satu persatu. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang ular akan dikutuk selamanya merangkak di perut mereka. Keturunan Adam akan dipaksa bekerja sepanjang hari dan berburu makanan. Anak-anak Hawa akan melahirkan dengan kesakitan dan dipaksa untuk tunduk kepada suami mereka. Namun benih dari Hawa akan membalas dendam kepada ular. Setan atau Lucifer kembali ke neraka dengan penuh kemenangan. Ia disambut oleh dosa dan maut yang telah selesai menyelesaikan pembangunan jembatan antara neraka dan bumi untuk membuat perjalanan mereka jauh lebih cepat. Dosa bersumpah untuk merusak pikiran umat manusia dan maut akan menginfeksi semua makhluk hidup yang menyebabkan mereka mati. Ketika setan kembali ke Pandemonium, ia memanggil semua rekan-rekannya untuk menceritakan kisah kemenangannya. Namun, ia tidak menerima sambutan seperti yang diharapkan. Tidak ada yang bersorak. Yang ia dengar hanyalah suara mendesis karena semua iblis telah berubah menjadi ular sebagai hukuman. Kini neraka penuh dengan pohon yang berisi buah. Setiap kali para ular tersebut mencoba memakannya, buah tersebut berubah menjadi abu. Sementara itu, seperti yang telah dijanjikan oleh ayahnya, dosa dan maut tiba di bumi. Dan Tuhan pun mengizinkan mereka untuk tetap ada di bumi sampai hari penghakiman tiba, sebelum menjalani hukuman yang abadi bersama dengan ayah mereka. Tuhan juga memberitahu kepada malaikat bahwa bumi kini bukan lagi Taman Eden yang sempurna. Manusia harus merasakan cuaca panas dan dingin yang ekstrim. Binatang akan mulai saling menyerang, bahkan melihat Adam dan Hawa sebagai makanan. Pada bab 11 adalah malaikat Mikael yang diberi tugas untuk mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Meskipun mereka tidak bisa hidup lagi di sana, jika mereka terus menjalani hidup yang jujur dan bermoral, maka mereka akan dipersatukan kembali dengan Tuhan di surga setelah kematian. Mendengar penyesalan mereka, Tuhan juga memutuskan bahwa anaknya akan menjadi pembela terbesar umat manusia dan pada akhirnya akan membayar dosa-dosa mereka. Sebelum Mikael mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden,
Ia menunjukkan Adam masa depan umat manusia, peristiwa yang akan terjadi sebelum banjir besar. Pada bab 12, Mikael membahas masa depan umat manusia setelah air bah. Pada akhir diskusinya, Adam pun lega bahwa meskipun dosa terjadi, akan selalu ada penebusan. Adam pun dikawal dari gerbang Taman Eden ke dunia baru ini, mengetahui bahwa Taman Eden mungkin telah hilang, namun harapan masih tetap ada.